dia berniat mengalahkannya dengan serangan kritis secara beruntun. Serangan kritis tersebut tidak muncul secara acak. Untuk mendapatkan efek serangan kritis, dia harus menyerang titik vital yang ada di bagian kepala. Karena monster itu selalu menghindar, mengenai bagian kepala ternyata lebih sulit dari perkiraan. Lengah sedikit saja, Sanraku hampir mati dimakan oleh monster itu. Meskipun begitu, dia tidak pernah menyerah sampai berhasil mengalahkannya. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk merayakan kemenangannya. Sebelum mati terkena racun, dia harus pergi ke penginapan untuk memperbarui titik kemunculannya. Sekondil adalah kota pertama yang dikunjungi oleh Sanraku. Saat berkeliling, orang-orang melihatnya dengan pandangan negatif karena dia memakai topeng burung dan setengah telanjang. Menyadari hal tersebut, Sanraku segera pergi ke toko zirah dan membeli pakaian yang paling murah. Dia tidak masalah memakai pakaian jelek karena akan menggunakan uangnya untuk membeli senjata. Namun, senjata yang dijual di toko tidak ada yang istimewa. Untuk mendapatkan pedang bagus, mereka harus membuatnya dan mencari sendiri materialnya. Demi membuat pedang, Sanraku mencari biji besi di wilayah rawa. Pekerjaan tersebut ternyata membutuhkan waktu lama. Dia hanya mendapatkan 2 biji besi meski sudah menambang selama 30 menit. Dia juga harus menghadapi katak rawa yang mengganggu pekerjaannya. Setelah 3 jam lamanya, Sanraku berhasil mengumpulkan material untuk membuat pedang. Selain biji besi, ternyata dia juga mendapat benda langka yang disebut fosil rawa. Pada akhirnya, dia menggunakan fosil itu untuk membuat belati yang sangat bagus. Ketika hari sudah mulai gelap, Sanraku diberi peringatan oleh NPC untuk menghindari monster nokturnal berbahaya. Namun, dia justru semakin bersemangat dan ingin mencoba senjata barunya. Sesuai kata-kata penjual senjata, ternyata monster di malam hari itu memang lebih ganas dan berbahaya. Melawan goblin saja sudah membuatnya kewalahan. Belum lagi, dia bertemu dengan monster unik yang belum pernah dikalahkan pemain manapun. Momen ini membuat Sanraku tersadar dia sudah meremehkan game ini. Ray mendapat info dari seorang pemain bahwa mereka telah bertemu dengan Sanraku. Lalu saat dia bertanya Sanraku itu pergi ke mana, pemain itu bilang dia berlari ke Sekondil karena terkena serangan racun ular. Setelah mengetahui info tersebut, Ray memberi mereka imbalan dan segera pergi mencarinya. Dengan melihat lambang di mantelnya, pemain itu menyadari Ray adalah anggota klan pemburu monster unik. Kabarnya ada 7 monster unik di game ini, dan dari 30 juta pemain belum ada yang bisa mengalahkannya. Pada waktu yang sama, Sanraku sedang melawan monster unik tersebut. Monster itu bernama Laikagon sang pembunuh malam. Saat dia muncul, yang lain lenyap seketika, membuat Sanraku berasumsi dia juga pasti akan mati jika terkena serangannya. Saat monster itu menyerang, dia segera menggunakan skill yang dapat menangkis semua serangan lawan. Kemudian, dengan meningkatkan kecepatan geraknya, Sanraku terus menyerang dan mengincar bagian vital. Meskipun sudah berkali-kali terkena serangan kritis, monster itu sama sekali tidak terluka. Sementara senjata yang dipakai untuk melawannya sudah hampir rusak. Terus terang, itu bukan lawan yang bisa dihadapi olehnya sekarang. Namun, mengingat dia sering menemukan gangguan sistem dan berbagai kesulitan dalam game ampas, lawan sempurna seperti itu membuatnya semakin tertantang. Meskipun sekarang kalah, tapi suatu hari nanti dia berjanji pasti akan mengalahkannya. Setelah gagal mengalahkannya, Sanraku mendapat tanda kutukan Laikagon. Tanda kutukan itu memberikan berbagai efek. Dia akan ditakuti oleh monster lemah, mendapat bonus percakapan dengan NPC, dan ketahanan sihir di bagian tanda kutukan. Selain itu, dia juga tidak bisa memakai perlengkapan pelindung sampai Laikagon dikalahkan. Kutukan tersebut tentu saja membuatnya merasa kesulitan. Jika dipikirkan kembali, ini sama saja seperti memainkan game ampas. Oleh karena itu, dia harus menghadapinya dengan hati lapang dan kepala dingin. Setelah mendapatkan banyak poin pengalaman, dia segera menggunakannya untuk meningkatkan statistik kemampuannya. Meskipun levelnya sudah naik, dia tetap mati sekali senggol karena daya hidupnya hanya 6. Satu-satunya kelebihan yang dia miliki adalah statistik keberuntungan. Oleh karena itu, dia sangat berharap bisa mendapatkan keberuntungan saat ini juga. Tak berselang lama, ada kelinci yang muncul di hadapannya. Kelinci itu
itu seakan memancingnya ke suatu tempat sehingga Sanraku berpikir bisa dapat benda langka jika berhasil mengejarnya. Namun, ternyata kelinci itu membawanya ke pintu masuk menuju skenario unik undangan dari negeri kelinci. Saat memasukinya, Sanraku menemukan sebuah negeri yang dihuni oleh Vorpal Bunny. Sebagai pemain pemula yang mampu bertarung seimbang melawan Lycagon, penguasa negeri itu tertarik pada Sanraku dan mengundang dia untuk datang ke istananya. Karena dianggap memiliki jiwa Vorpal yang besar, bos mereka yang bernama Vash bersedia melatihnya secara pribadi. Sanraku menganggap tawaran tersebut sebagai quest pelatihan yang sangat penting, makanya dia tak punya alasan untuk menolak dan segera menerima tawaran tersebut. Vash kemudian menunjuk anaknya yang bernama Emul untuk mengurusnya. Namun, karena sudah bermain cukup lama, Sanraku ingin istirahat sebelum mengikuti pelatihannya. Selain itu, dia juga ingin mencari info tentang monster unik dan skenario unik yang sedang dialami olehnya. Namun, sesaat sebelum pergi, Vash malah memberinya kalung jiwa Vorpal. Kalung itu akan memotong XP yang diperoleh sehingga beban dia jadi bertambah. Tapi sebagai gantinya, statusnya akan meningkat lebih banyak saat naik level. Dengan harapan bisa bertemu dengan Rakuro, Rei berkunjung ke toko game. Namun, sejak beberapa hari terakhir, Rakuro belum ke sana lagi. Saat Mana bertanya apakah Rei belum bertemu dengannya, Rei bilang sudah mencari pemain yang memakai nama Sanraku sesuai dengan arahannya. Tapi ternyata dia melewatkan kota awal sehingga tidak sempat menemukannya. Sementara itu, Rakuro sedang mencari info di forum tentang skenario negeri kelinci. Berdasarkan info yang beredar di forum, dia menyimpulkan bahwa situasinya berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak ada info tentang bos kelinci atau cara masuk ke istananya. Setelah membaca forum, Rakuro bermain BOV. BOV adalah game tarung ampas yang pernah dimainkan oleh dirinya. Jumlah pemain aktif hariannya tidak lebih dari 100 orang. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan layanannya sehingga siapapun bisa memainkannya. Meskipun disebut game ampas, BOV punya daya tarik tersendiri. Setiap pemain bisa bertarung dengan bebas dan memanfaatkan celah sistem untuk menyerang. Sanraku termasuk pemain yang dikenal di game itu. Oleh karena itu, saat memberi kabar bahwa dia sudah main SLF, Kazuto beranggapan jika dia hanya bercanda. Kemudian, Sanraku memberitahu apa yang membuatnya ketagihan. Dia mengatakan di sana ada monster super kuat yang disebut 7 Colossus. Sejauh ini, belum ada pemain yang bisa mengalahkannya. Lalu, dia melawan salah satunya dan tidak berhasil mengalahkannya. Setelah mendengar hal itu, Kazuto dan maniak game ampas lain mulai tertarik untuk mencobanya. Saat berkeliling kota bersama Emul, ada beberapa pemain cewek yang mendekatinya. Karena kelinci itu sangat menggemaskan, mereka ingin mengetahui cara untuk memeliharanya. Agar rahasianya tetap terjaga, Sanraku memutuskan untuk kabur dan menghindari mereka. Namun, salah satu dari mereka memfotonya untuk mencari info di forum. Selang beberapa waktu, Sanraku mencoba memastikan apakah monster takut pada tanda kutukannya. Kemudian, setelah mengejar dan mengalahkan monster tersebut, dia segera pergi ke suatu tempat untuk mengalahkan bos area. Bos yang akan dilawan oleh Sanraku ternyata berada di wilayah rawa. Hal ini menyebabkan pergerakannya jadi melambat sehingga dia kesulitan untuk bergerak. Ketika lawannya ada di dalam lumpur sambil meluncur menuju arahnya, Sanraku segera menghindarinya dengan memakai skill bernama Slide Move. Kemudian saat musuhnya akan menyerang, dia menangkis serangan itu dan melancarkan serangan balik dengan skill Rival Counter. Bertahan dengan cara seperti itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Dia membutuhkan waktu beberapa saat sebelum bisa memakai skillnya lagi. Beruntung, Emul juga memiliki skill untuk menyerang. Saat musuh mendekat, Emul segera menyerangnya dengan skill magic miliknya. Karena terbiasa bermain solo, Sanraku sudah lupa kalau sekarang dia punya teman. Meskipun tidak ingin mengandalkan NPC yang lebih kuat darinya, tapi dia berpikir takkan melewatkan kesempatan ini. Selagi musuhnya terjatuh, Sanraku berusaha mendekatinya. Kemudian, dia segera melancarkan
serangan dan memanjat dengan menancapkan belati ganda miliknya. Setelah itu, Emil diminta untuk mengeluarkan sihir dengan kerusakan yang lebih besar. Serangan tersebut berhasil mengenai targetnya. Namun, monster itu tiba-tiba menghilang lalu muncul kembali dan menabrak Sanraku sampai terpental. Jatuh dari ketinggian bisa menyebabkan dia mati. Untuk mencegah hal tersebut, Emil menggunakan skill yang memanfaatkan energi kinetik sehingga nyawanya tak berkurang dan bisa melukai musuhnya. Dengan begini, bos area berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan bos area, Sanraku dan Emil pergi menuju kota ketiga. Sebelum pergi ke sana, Sanraku memikirkan cara untuk menyembunyikan Emil saat masuk kota. Kemudian, Emil menggunakan alat khusus yang bisa merubah dirinya menjadi manusia. Dengan begini, dia tidak akan dicurigai orang-orang saat memasuki kota. Namun, ada masalah lain yang dipikirkan oleh Sanraku. Saat Emil berubah menjadi cewek, dia tetap akan dicurigai karena jalan bareng pria berkepala burung. Kemudian saat tiba di depan gerbang, para penjaga langsung mencurigainya. Agar tidak terlalu dicurigai, Emil menjelaskan pengalaman yang telah dilalui oleh Sanraku. Namun penjelasannya malah membuat penjaga bingung karena terlalu panjang dan tidak masuk akal. Meskipun begitu, penjaga memperbolehkannya masuk ke kota. Namun orang-orang tampak mewaspadainya tidak seperti biasanya. Hal ini terjadi karena ulah pemain yang sebelumnya mengirimkan foto di forum. Awalnya, tujuan mereka mengirim foto itu hanya untuk mencari tahu cara menjinakkan Verbal Bunny, tapi malah menuai banyak komentar dari semua orang yang melihatnya. Selain membicarakan kelinci yang dijinakkan, mereka bertanya-tanya kenapa dia memiliki tato, hingga ada yang mengaitkannya dengan tanda kutukan dari Lycagon sang pembunuh malam. Sejak saat itu, Sanraku menjadi terkenal. Dia diperlakukan seperti bos event dan diincar oleh pemain veteran. Pemain yang bernama Prajurit Pensil adalah teman lamanya Sanraku di dalam game Unite Throne. Awalnya, game ini memiliki konsep MMORPG. Setiap pemain berperan sebagai kesatria yang melindungi kerajaan dari musuh. Namun, karena tingkat kesulitan questnya sangat tinggi, para pemain mulai mencari jalan pintas. Daripada mencari material atau herba yang terbatas, mereka memilih merampok NPC atau membegal pemain lain. Di tengah situasi kacau tersebut, Prajurit Pensil berhasil menaklukkan kerajaan. Kemudian, Sanraku dan Kazuto menyerangnya dan pertarungan mereka berakhir imbang. Sekarang, Sanraku bertemu lagi dengannya. Namun, dia sudah membuang nama Prajurit Pensil dan menggunakan nama Pensilgon. Dalam game SLF, Pensilgon sudah dikenal sebagai anggota nomor 2 klan pembunuh. Bahkan, dia sampai mendapat julukan sebagai Giant Killer. Dulu, mereka memang pernah bertarung secara imbang. Tapi sekarang, level dan perlengkapan Pensilgon terlalu tinggi sehingga Sanraku sulit mengimbanginya. Meskipun begitu, Sanraku tetap melakukan perlawanan. Dia menangkis setiap serangannya dan melawan balik dengan kemampuan bertarung yang dia miliki. Pada saat yang sama, Emil sudah tak bisa menahan perubahan tubuhnya. Sanraku terpaksa harus kabur untuk segera memperbarui titik kemunculannya. Klan Asurakai tak hanya mengirim Pensilgon saja, mereka mengerahkan 4 anggota lain untuk menangkap Sanraku dan mengorek informasi darinya. Animalia yang sudah terobsesi pada Emil memutuskan untuk membantunya. Dengan skill magisnya, dia berusaha menghentikan Pensilgon agar tidak bisa mendekati Sanraku. Namun, semua serangan itu malah berbalik karena Pensilgon memiliki item untuk memantulkannya. Menghadapi 4 pemain sekaligus tidak membuat Sanraku takut. Dia pikir masih bisa menghindari sebagian serangan tanpa memakai skill. Masalahnya adalah cara melukai pemain yang memiliki level lebih tinggi. Saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba ada seorang pemain yang mengalahkannya dengan sekali serang. Saat dia datang, orang-orang langsung mengenalinya dengan sebutan Attack Master. Hal ini membuat Sanraku mewaspadainya dan menganggapnya sebagai pemain berbahaya. Padahal sebenarnya dia adalah Rei atau cewek yang selama ini mengejarnya. Sebelum kejadian itu, Rei sudah putus asa mencari Sanraku di dalam game. Kemudian, saat dia mendapat informasi tentang Sanraku dari seseorang, dia segera pergi menemuinya dan melindungi dia dari klan pembunuh yang mengincarnya. Dengan begini, Rei berharap bisa lebih dekat dengannya.
Sejak pertama kali melihatnya, Rakuro selalu tertawa dan kelihatan senang saat membahas game dengan teman-temannya. Karena hal tersebut, Rei yang merupakan anggota klub bela diri tiba-tiba mulai tertarik padanya. Namun, karena belum berani mendekatinya, dia selalu mengikutinya diam-diam dan memperhatikannya dari kejauhan. Supaya ada kemajuan, Rei juga berusaha untuk mengajaknya berbicara. Bahkan, dia sampai mencoba berbagai game yang dimainkan oleh Rakuro. Semua itu dilakukan supaya dia bisa berinteraksi dengannya. Namun, pertemuan pertamanya di dalam game terjadi pada waktu yang tidak tepat. Kemunculannya yang tiba-tiba malah membuat Sanraku beranggapan dia mengincar skenario unik yang didapatkan olehnya. Oleh karena itu, Sanraku bilang minta maaf dan segera kabur dengan menginjak kepalanya. Meskipun begitu, Rei tetap merasa senang karena Rakuro sudah berbicara dengannya. Oleh karena itu, dia melanjutkan serangannya dan mengalahkan mereka semua yang mengganggunya. Sementara Sanraku berhasil masuk ke Rabituza. Di sana, dia berencana untuk mengikuti pelatihan yang dibicarakan Vash sebelumnya. Pada saat yang sama, Pensil Gon mengirim pesan bahwa dia dikalahkan. Selain itu, dia juga mengajaknya ketemuan di game lain bersama dengan Katsu. Untuk mengikuti pelatihan, Sanraku dibawa ke Colosseum Forval. Emul mengatakan dia akan melawan 10 spesies monster yang disiapkan di tempat itu. Agar Pensil Gon tidak meremehkannya lagi, Sanraku siap berlatih keras dan meningkatkan levelnya. Namun, baru monster pertama yang dikeluarkan saja sudah membuatnya patah semangat. Dia mengira akan bertarung 1 lawan 1, tapi ternyata menghadapi sekawanan monster dengan 1 spesies. Terlebih, level mereka sangat tinggi dan menganggap Sanraku sebagai mangsanya. Di lain tempat, Rei sedang memikirkan Sanraku. Selanjutnya, dia akan memberanikan diri untuk menawarkan pertemanan. Setelah percobaan ke-7, Sanraku akhirnya bisa membedakan yang mana pemimpin kawanan monster. Dengan mengalahkan pemimpinnya, formasi mereka langsung hancur dan lebih mudah untuk dikalahkan. Setelah spesies pertama dikalahkan, dia melanjutkan pelatihannya tanpa henti. Kemudian, setelah monster ke-9 dikalahkan, dia terlihat sangat kesal karena levelnya hanya bertambah 1. Pada pertarungan ke-10, Vash datang membawa monster yang ditangkap langsung oleh dirinya. Karena monster itu terlalu kuat, Sanraku yang sekarang tidak mungkin bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, syarat untuk memenangkan pertarungan ini, dia hanya perlu bertahan selama 5 menit. Lawan ke-10 yang harus dihadapi oleh Sanraku adalah monster pohon pengguna sihir. Karena waktunya hanya 5 menit, awalnya dia besar kepala dan meremehkan tantangan ini. Tapi saat musuhnya mulai menyerang, dia terlihat sangat terkejut karena monster itu menyerang dengan pergerakan yang sangat sulit dibaca. Setelah mengetahui itu, Sanraku langsung beranggapan bahwa waktu 5 menit akan terasa lama. Sejak pertarungan dimulai, Sanraku terus berlari dan menghindari serangannya tanpa henti. Lalu saat menemukan celah, dia mencoba melawan balik. Namun, serangannya sama sekali tidak mempan, bahkan tidak menyebabkan goresan sedikit pun. Semakin lama bertarung, pohon itu menunjukkan banyak serangan baru. Selain menggunakan akar dan rantai, dia mulai melancarkan berbagai sihir secara terus-menerus. Terlebih, jenis sihirnya semakin bervariasi seiring bertambahnya waktu. Selain itu, frekuensi serangannya juga meningkat drastis, sehingga membuat Sanraku berjuang keras hanya untuk menghindarinya. Sesaat, Sanraku sempat kehilangan semangat dan ingin segera menyerah. Namun, mengingat akhir-akhir ini dia sering cepat menyerah, dia tidak lagi berleha-leha dan berusaha mencari kelemahan lawannya. Dengan begini, dia bisa bertahan sampai 5 menit terakhir dan berhasil menyelesaikan pelatihan tersebut. Setelah menyelesaikan pelatihan, Vash mengakui Sanraku sebagai warga kehormatannya. Selain itu, dia juga melepaskan kalung jiwa Vorpal sehingga jumlah XP yang didapatkan kembali normal. Sanraku sangat berharap bisa mendapatkan hadiah barang. Namun, sepertinya Vash tidak ada niatan untuk memberikannya. Selain menerima pengakuan, Sanraku mendapat bonus skenario unik yang dia sendiri tidak tahu cara memulainya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menundanya dan melanjutkan
melanjutkan penjelajahan. Sebelum menjelajahi area selanjutnya, Sanraku khawatir jika keluar dengan penampilan seperti ini akan membuatnya diburu oleh pemain lain. Emul pun menyarankan dia supaya menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kebetulan dia mengetahui tempat bagus untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sanraku mengira itu adalah barang yang bagus, namun ternyata itu hanyalah kain biasa yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Mengenakan kain seperti ini justru membuatnya semakin mencolok dan menarik perhatian. Meskipun begitu, Sanraku terpaksa harus terus memakainya sampai keluar dari kota. Area selanjutnya yang akan dikunjungi oleh mereka adalah gua hutan prismatik. Itu merupakan labirin raksasa yang dipenuhi bunga dan tumbuhan. Lalu setelah memutuskan akan pergi ke sana, Sanraku malah bertemu Psyger Zero yang sedang memperhatikannya. Pemimpin Asura Kai tak bisa menerima alasan anggotanya yang gagal mengorek informasi dari Sanraku. Meskipun mereka menggunakan alasan bahwa Psyger Zero menghalanginya, mereka tetap disalahkan dan diperintahkan untuk mengambil informasi darinya bagaimanapun caranya. Pensilgon mengatakan boleh-boleh saja mengurus kelinci itu, namun dia lebih mementingkan monster unik dan tidak ingin terlibat lagi dengan masalah ini. Sementara itu, Sanraku yang sedang berhadapan dengan Psyger Zero mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Dia sangat takut membuatnya marah karena sudah menginjak kepalanya. Oleh karena itu, sebelum Psyger Zero mendekatinya, dia segera kabur dari tempat tersebut. Klan Asura Kai sedang mencari Sanraku di area kota. Kemudian, saat mereka menyadari Sanraku menyamar dengan perlengkapan aneh, mereka ikut mengejarnya dan memanggil bala bantuan. Untuk mengelabui mereka, Sanraku berlari ke arah reruntuhan. Kemudian, saat mereka terkecoh dan berkumpul di area gerbang, Sanraku segera balik arah menuju gua hutan prismatik. Untuk sesaat, Sanraku merasa sudah aman, tapi tidak lama kemudian, dia terkejut karena Psyger Zero ada di belakangnya dan tiba-tiba mengirimkan undangan pertemanan. Sanraku tidak mengerti mengapa diberi undangan pertemanan. Dia beranggapan Psyger Zero mungkin ingin dekat dengannya dan berharap mendapat informasi secara sukarela. Meski begitu, Sanraku tetap siap menghadapinya dengan menerima undangan darinya. Hal ini membuat Rei sangat senang dan merasa dapat kemajuan. Sementara Sanraku masih curiga dan tidak mengerti apa tujuannya. Setelah urusannya dengan Psyger Zero selesai, Sanraku dan Emul kembali melanjutkan perjalanan memasuki gua. Setelah melewati terowongan, mereka pun sampai di area gua hutan prismatik. Sesuai dengan namanya, tempat itu memang terlihat indah dan dipenuhi berbagai macam tumbuhan. Namun, di balik keindahannya, di sana terdapat banyak serangga dengan ukuran raksasa. Bahkan, di antaranya ada yang menyatu dengan tumbuhan untuk menarik mangsanya. Setibanya di sana, Sanraku langsung berburu material. Dia mendapatkan kantung nektar dari serangga yang menarik perhatiannya. Kemudian saat berada di dekat sarang lebah, dia menonton sekawanan lebah yang sedang melawan kumbang capit raksasa. Kemudian sesaat setelah kumbang itu mengalahkan ratu lebah, Sanraku dan Emul menjadi target selanjutnya. Saat dikejar kumbang raksasa, Sanraku memancingnya ke tempat lain dengan melemparkan kantung nektar. Lalu dia segera mengalahkannya dan mengambil material yang dijatuhkan. Sekelompok pemain yang berhasil bertahan di dalam gua sudah memutuskan untuk melawan bos area. Hal ini membuat Sanraku yang juga mengincar bos tersebut tidak bisa masuk sebelum giliran mereka selesai. Namun, baru sebentar saja dia menunggunya, kelompok pemain itu langsung dibantai bos area. Sanraku segera memasukinya. Setelah memperhatikan bosnya, dia meminta Emul untuk duduk manis sambil mengamatinya. Dia akan melawan Clown Spider sendirian tanpa mengalami luka. Emul menuruti kata-katanya, kemudian Sanraku langsung memanjat menuju sarang bosnya. Setelah naik level, dia mendapatkan beberapa skill baru. Skill itu membantunya saat memanjat dan menghindari jebakan yang dijatuhkan. Dengan memakai jaring sebagai pijakan, Sanraku terus melompat sambil menghindari objek yang dijatuhkan. Kemudian, saat berhadapan dengan Clown Spider, dia segera menebas kakinya sampai monster itu terjatuh. Selain itu, Sanraku juga sempat melempar
melemparkan pisaunya untuk mencegahnya memanjat lagi. Dijatuhkan dari ketinggian ternyata belum cukup untuk mengalahkannya. Bahkan setelah dihantam berbagai objek dari atas, monster itu masih bisa bergerak. Pada akhirnya Sanraku dapat mengalahkannya dengan serangan jarak dekat. Selang beberapa waktu, Pensil Gon kembali mengajak Sanraku dan Kazuto untuk ketemuan. Namun, sepertinya mereka berdua masih sibuk mengalahkan bos area masing-masing. Saat Rei mengunjungi toko game, dia memberitahu Mana bahwa dirinya sudah berteman dengan Sanraku. Menurutnya, Sanraku benar-benar hebat. Tidak hanya melewati kota awal, dia juga bisa berpergian bersama Purple Bunny yang tak bisa dijinakan. Mana senang mendengarnya. Menurutnya, dia mungkin bisa menjadi pemain pertama yang mengalahkan monster unik. Setelah menemui Mana, secara kebetulan Rei melihat Rakuro membaca majalah. Menyadari hal tersebut, Rei segera bersembunyi dan memandanginya diam-diam. Sambil membaca majalah, Rakuro memikirkan pertemuannya dengan Pensil Gon. Pensil Gon mengajak dia dan Kazuto bekerja sama mengalahkan monster unik Waterman sang penjaga malam. Kazuto sangat tertarik dengan kerjasama tersebut, sedangkan Sanraku ingin mengetahui terlebih dahulu apakah mereka punya peluang menang. Menurut Pensil Gon, level seorang pemain tak berpengaruh, karena yang terpenting adalah keahlian dalam bermain game. Setelah Rakuro selesai membaca majalah, Rei segera menyapanya. Meskipun pernah sekelas, Rakuro kesulitan mengingat namanya, tapi untung saja dia tidak salah memanggil nama depannya. Pada kesempatan itu, Rei menanyakan apakah Rakuro main SLF. Berhubung Rei juga memainkannya, dia seperti ingin mengajaknya mabar. Namun, Rei belum sempat mengatakannya karena Sanraku harus segera menemui Pensil Gon. Saat memberitahu Emul bahwa 2 minggu lagi dia akan melawan Waterman, Emul langsung panik dan segera melaporkan itu pada ayahnya. Kemudian, Sanraku diminta untuk menemui Vash karena dia ingin mendengar kabar itu langsung darinya. Dengan tegas, Vash bertanya apakah dia benar-benar ingin melawan penolak kematian itu. Saat menanggapi pertanyaan darinya, Sanraku menjawabnya secara hati-hati. Dengan begitu, dia mungkin bisa mendapat info penting tentang musuh yang akan dia lawan. Sanraku mengatakan dia hanya berperan sebagai penolong. Dengan kemampuan yang sekarang, dia belum yakin untuk mengalahkannya. Namun, temannya telah melakukan berbagai cara dan benar-benar ingin mengalahkannya. Vash mengatakan, meski melakukan berbagai cara, tanpa peluang kemenangan sama saja seperti bunuh diri. Sebagai gurunya, dia tidak pernah mengajarinya untuk melakukan hal tersebut. Sanraku menegaskan, sejak awal dia dan temannya tak memiliki niatan untuk kalah. Baginya, meminjamkan kekuatan pada yang memiliki tekad seperti itu adalah sebuah kehormatan. Setelah mendengar perkataan tersebut, Vash mulai menceritakan Waterman. Dari cerita tersebut, Sanraku mendapat petunjuk bahwa musuhnya kali ini adalah Undead. Vash sudah memutuskan untuk tidak mengganggunya lagi, tapi setelah Sanraku membulatkan tekad, dia takkan menghentikannya. Vash akan meminjamkan sedikit kekuatan untuk membantunya. Sanraku diajak untuk datang ke bengkel senjata miliknya. Kemudian, dia diminta untuk menyerahkan senjata vorpalnya karena Vash akan menguatkan senjata tersebut. Saudara Emo yang namanya Bilak segera menyalakan tungku. Lalu, Sanraku mengeluarkan material yang sebelumnya dia dapatkan untuk bahan penguat. Setelah semuanya siap, Vash mengeluarkan palunya dan mulai menempa pedang itu. Saat Vash menempa, Bilak mengatakan bahwa ayahnya bukan pandai besi sembarangan. Dia merupakan seorang ahli yang disebut pengrajin master dan pengrajin kuno yang mampu menempa senjata dari era kemuliaan. Dia merupakan pemilik 2 gelar hebat yang disebut pengrajin dewa. Setiap kali memukul dengan palunya, muncul lingkaran sihir lalu masuk ke dalam senjata. Itu merupakan proses untuk mewujudkan bentuk sejati dari senjata. Proses penguatan senjata membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga hasil yang didapatkan benar-benar memuaskan. Setelah ditempa, senjatanya jadi lebih kuat dan memiliki efek istimewa. Saking kuatnya, dengan level yang sekarang Sanraku belum bisa menggunakannya. Setelah itu, Sanraku berkumpul lagi dengan teman-temannya dan memberi info tentang Waterman pada mereka.
Setelah mendapat informasi terbaru, Pensil Gon segera pergi mengerjakan urusan lain. Sedangkan Sanraku dan Oikatzo berkunjung ke suatu tempat untuk meningkatkan level mereka. Dengan memakai peta yang diberikan oleh Pensil Gon, mereka mulai menjelajah labirin. Dalam labirin itu terdapat banyak objek melayang yang mengingatkannya pada bug di game Ampas. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan musuh di antara benda melayang itu. Saat musuh mendekat, Oikatzo menyuruh Sanraku tetap diam karena dia ingin menunjukkan kemampuannya. Hasilnya seperti yang diharapkan, dia mampu mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali hantam. Oikatzo tak bisa menggunakan senjata saat bertarung. Sebagai gantinya, dia bisa menggunakan buff tinju untuk menghantam musuh-musuhnya. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, mereka kembali menelusuri labirin. Dengan mengikuti semua petunjuk dari Pensil Gon, mereka pun tiba di depan lubang yang sangat dalam. Pensil Gon mengarahkan mereka untuk lompat ke lubang itu, tapi Sanraku ragu-ragu karena takut terkena jebakan. Karena tidak tahu apa yang ada di bawah sana, Oikatzo memutuskan untuk masuk duluan. Setelah dikira aman, dia segera memberitahu Sanraku dengan berteriak. Perjalanan menuju area bawah tanah ternyata cukup mulus. Saat tiba di sana, mereka segera menggunakan perlengkapan untuk memancing monster yang bersembunyi di dasar danau. Karena statistik hokinya sangat tinggi, maka tak butuh waktu lama, Sanraku langsung mendapatkan ikan. Setelah menunggu beberapa saat, umpannya Oikatzo juga dimakan. Namun, saat mencoba untuk menariknya, monster yang menghuni danau itu ternyata ikut terangkat. Sanraku sudah menyiapkan senjata baru untuk melawannya. Selain pedang bulan yang belum bisa digunakan, dia memiliki senjata lain yang dibuatkan oleh Bilak. Senjata itu memiliki efek racun korosif. Setiap kali digunakan untuk menyerang, maka pertahanan lawan semakin melemah dan mudah untuk ditembus. Dengan begini, pukulan Oikatzo yang awalnya tidak begitu mempan menjadi serangan yang sangat efektif. Selain itu, karena Emo juga ikut membantunya, maka mereka bisa mengeluarkan serangan gabungan yang berkali-kali lebih kuat. Setelah monster berhasil dikalahkan, Oikatzo mendapatkan beberapa skill baru. Lalu, ketika dia akan menggabungkan skill tersebut, Sanraku baru tahu kalau fitur seperti itu ada. Hal ini membuatnya sangat menyesal karena melewati kota awal. Kemudian, Pensil Gon datang menjemput mereka. Supaya bisa bertarung melawan Waterman, mereka harus menemui NPC unik yang kesempatan munculnya hanya sekali.